Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadiran-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik. Hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati hari yang baru. Berkati kami Tuhan agar kami senantiasa tetap taat setia kepada kebenaran-Mu. Pagi ini pun kami hendak membaca firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku, terambil dari kitab Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan saudaraku tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, orang yang takut akan Tuhan. Ia selalu akan menegur dan menghajar. Seperti seorang bapa ketika anaknya melakukan yang tidak baik, maka ia akan menegur anaknya dan akan menghajarnya. Nah, apabila seorang anak kecil yang bermain api, tentu itu sangat membahayakan bagi dirinya. Ayahnya pasti akan melarang anak itu supaya jangan bermain api, karena kemungkinan saja dia bisa terkena api itu dan akan merasakan sangat sakit. Nah, oleh karena itu ayahnya akan menegur. Tetapi apabila si anak tidak mau mendengarkan teguran ayahnya, maka ayahnya akan menghajar. Dia akan mungkin mengambil lidi untuk memukul kakinya atau mencubit tangannya atau menarik anak itu dengan paksa. Nah, itulah kasih seorang bapa. Demikian juga saudaraku, hari ini Bapa Surgawi kita mengatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah, jadi jangan heran kalau dalam hidup ini Anda barangkali ada merasa yang tidak enak atau tidak menurut kehendak pikiran Anda, karena mungkin Anda sedang ditegur oleh Tuhan. Ada hal yang Anda lakukan barangkali yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi Anda tidak merasakan itu menjadi satu kesalahan atau menjadi dosa. Lalu Anda melakukan lagi. Mungkin Tuhan masih menegur dengan memberikan sesuatu yang tidak berkenan di hati Anda. Tetapi ketika hal tersebut tidak dipedulikan, maka Tuhan akan menghajar saudara. Hajaran itu sebenarnya untuk kebaikan kita saudaraku. Kita rasa seperti seolah-olah Tuhan itu kejam. Padahal sebenarnya tidak ada kekejaman itu di dalam Tuhan. Dia selalu mengasihi umatnya. Dia sangat mengasihi. Dia mau semuanya orang diselamatkan. Dia tidak mau siapapun yang binasa. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, apabila kita melakukan yang salah tadi, yang tidak berkenan di mata Tuhan, kalau memang kita sebagai pegawai, berjujurlah dalam pekerjaan kita. Jangan kita mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Jangan kita melakukan kecurangan. Jangan kita mengambil keuntungan yang seharusnya untuk keuntungan perusahaan, lalu kita mengambil menjadi milik kita. Nah, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, apabila Anda ditegur
berbaliklah segera, jangan sampai Anda dihajar babak belur baru Anda berbalik, sangat sakit tentunya. Oleh karena itu, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, jadi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita bertobat. Mari koreksi dirimu saudaraku, kalau masih ada yang tidak benar yang Anda lakukan, minta ampun kepada Tuhan sebelum Tuhan menegur dan menghajar Anda. Kemudian firman yang berikutnya, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Nah, jadi setiap saat sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu mengetuk di pintu hati kita setiap hari. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, maka sebenarnya Tuhan sedang mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jadi sebenarnya Tuhan selalu memanggil saudara, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan bagimu. Tetapi banyak orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga mereka tetap menutup pintu hatinya, saudaraku. Tetapi kalau Anda mau membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku, kata firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau membuka pintu hati kita ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, atau ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, lalu kita membuka hati kita, tentunya Tuhan akan tinggal diam di dalam hati kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Aku akan masuk dan mendapatkannya. Jadi Tuhan yang datang di dalam hati kita ketika kita membaca firman-Nya, kita mendengarkan firman-Nya, maka Tuhan yang masuk di dalam hati kita. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi makan bersama-sama artinya makan roti kehidupan, yakni firman Tuhan, saudaraku. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan. Karena makanan kita tidak hanya dengan roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ia bersama-sama dengan aku, firman Tuhan. Oleh karena itu, jadi kapan kita boleh bersama-sama dengan Allah? Ketika kita mau membaca firman Tuhan, atau ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Aku berdiri di pintu, katanya tadi, bahwa dia selalu mengetuk pintu hati kita. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, nah itu dia artinya, saudaraku, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita mau tetap bersama-sama dengan Tuhan, mari ambil waktumu, beri waktumu untuk boleh datang sujud di bawah kaki Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, supaya Anda senantiasa dikoreksi hati dan pikiran kita, supaya jangan kita salah jalan, saudaraku, supaya jangan kita sempat ditegur dan dihajar, karena kalau sudah ada hajaran tentu sangat sakit. Oleh karena itu, mari relakanlah hatimu dan bertobatlah kalau ada yang tidak benar Anda lakukan. Mari minta ampun kepada Tuhan, maka dia akan memberikan pengampunan bagimu, karena Tuhan Yesus sudah tercurah darahnya di Kalvari 2000 tahun yang lalu untuk menyucikan segala dosa manusia. Ketika orang datang kepadanya meminta ampun, sujud di bawah kaki salibnya, maka dia mengampuni kita. Mari saudaraku, beri hatimu, relakan hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa mau merelakan hati kami untuk bertobat, Tuhan, karena Engkau akan menegur kami dan menghajar kami bila kami tidak seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Ajari dan pimpin kami, Tuhan, untuk tetap taat setia membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, karena iman kami juga timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapa, ajari kami senantiasa, berikan kami kekuatan untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu.
agar kami tetap bersama-sama dengan Tuhan, apapun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kami selalu beserta Engkau Tuhan, karena Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surga, hormat pujian bagimu, kemuliaan hanya untukmu. Terpujilah Allahku, dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Haleluya.